Udah sampai nomor 4. Sampai nomor 4. Dan masih ada lanjutannya, Mbak? Nah, iya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, silakan Pak. Kelima. Al-khamis, wujudu alif tushbihul alif al munqalabah an 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 ya'i ka alif ta'nis nahwu ad-dunya zikri. Zikro. Ya, asalnya zikro ya. Zikro. Zikri di situ ya. Ya. Kan wujudu imalati ukhra Yang nomor 5 dulu, Mbak. Nomor 5 terdapat alif yang menyerupai alif yang diubah dari huruf ya seperti alif taknis. Ya, contoh ad-dunya zikro. Ya. Jadi menurut sebagian ulama ini ya, kenapa terjadi imalah? Di antaranya karena ada alif yang musyabah ya, artinya menyerupai seperti alif yang munqalabah yang ditukar gitu ya, dari ya, atau ada alif maksur lah istilahnya ya. Nah ini biasanya kan jenis muannas biasanya, dunia gitu ya, mikro gitu ya. Jadi di sini diimalahkan begitu. Ini menurut sebagian ulama ya. Oke. Terus yang keenam, Wujudu imalati ukhra fi zina mislu wana'a tumalu fathatin nun liimalati fathil hamzati wal alifi wa yusamma hadza sabab al imalatu lil imalah. Terdapat imalah yang lain pada lafaz tersebut. Contoh lafaz wana'a diimalahkan dengan diimalahkan fathah nun dengan karena imalah fathah hamzah dan alif wa yusamma dan dinamakan sebab ini adalah imalah karena imalah. ya. Nah ini juga bisa terjadi menurut sebagian ulama ya. Ada yang bacanya wanae, ada yang bacanya wane gitu. Jadi bisa terjadi imalah itu karena sebab imalah yang lain ya, yaitu menyesuaikan dengan e-nya itu ya, wane. Nah, tapi di sebagian riwayat bacanya wanae gitu ya. Oke, ini pendapat sebagian ulama. Baik, yang berikutnya 7. Wujudu alifin marsumatiyaan wa inka na asluhal waw mislu wadduha dahaha. Terdapat alif yang ditulis dengan ya walaupun pada asalnya adalah waw. Contoh wadduha dahaha. Kalau ini wallahualam ya, kalau ini saya juga masih mencari literaturnya ya terkait dengan aslinya adalah wow ya. Nah, tapi sempat nyari di sebagian aplikasi diantaranya Almani ya. Ini dohwa gitu kalau nggak salah. Tapi ya artinya nggak jauh beda sih sebetulnya, itu dohwa, dahu ya. Nah, kemudian ditulis dengan alif ya, alif maksurah di situ sehingga diimalahkan begitu ya, karena menggunakan rosem ya. Nah itu apa namanya, menurut pendapat sebagian ulama lagi ya. Itulah kurang lebih dari sebelumnya, alasan pertama, kedua ya, yang menyebutkan apa namanya, asbabul imalah ya, disebabkannya imalah gitu. Ini Anda ulangi lagi, Anda katakan ini pendapat sebagian ulama ya. Jadi artinya bukan sebuah kemutlakan. Ketika ada kasus seperti ini pasti imalah gitu, enggak juga ya Mbak. Karena wajah imalah ya tentu kita kembalikan kepada apa? Jalur periwayatannya gitu ya. Ini riwayatnya siapa, tariknya yang mana begitu kan.
Nah, itu kan nanti bisa berbeda-beda. Ada yang bacanya warna ada yang warna gitu kan. Nah, ad-duha, ad-duha, gitu ya. Ada yang imalah kubro, ada yang malah sugro gitu ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Walaupun kalau yang paling masyhur ya yang taklil itu ya. Wadduha ya. Tapi karena ada beberapa versi terkait dengan taklil ya, Mbak. Taklil itu ada dua versi ya yang sampai kepada kita saat ini ya, dan Anda pun mendapati berbeda-beda juga taklilnya itu, Mbak ya. Ada yang taklilnya itu memang masih agak ke gitu. Ya. Jadi kalau itu kan imalah kubro ya. Kalau imalah subronya atau taklilnya ya gitu ya. Wadduha gitu ya. Enggak wadduhe banget ya, tapi wadduha. Nah, itu ya. Tapi ada yang versi kedua juga yang membacanya seperti ya, kalau di kita ya hampir mirip lah, anak katakan hampir mirip, nggak persis banget sih, yaitu kata tebet te ya, wadduha itu ya. Ada dua versi terkait dengan takut ya. Tapi kalau kalau buat orang Indonesia emang ya paling gampang yang agak ke ya, Mbak ya. Tapi nggak kayak apa namanya orang Sunda juga ya, nggak terlalu juga gitu. Orang Sunda kan ada meren gitu kan, mungkin ya, meren gitu ada, atau peyem gitu ya. Nggak terlalu banget sih, nggak, hanya agak ke arah sana gitu mirip. Jadi kita bacanya wadduha, wadduha gitu ya, tetap dengan membuka mulut tapi nggak maksimal gitu ya, wadduha. Makanya kalau ada yang bacanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya agak ketakril ya. Alhamdulillahi gitu ya. Nah, misal, wa ammas sa'ila fala tanhar. Nah, itu taklil arahnya ya. Nah, jadi harus jelas antara fathah, kemudian taklil atau imalah sugro, kemudian juga imalah kubro, dan juga kasroh gitu lah. Ya. Imalah yang kubro sendiri ada dua versi juga. Ada yang begitu ya, tapi ada juga yang lebih dekat ke i gitu. Ada ya. Eh, di antaranya yang pernah anda dengar dari saya Isam Abdul Bari ya. Beliau membaca itu memang pas jadi imam itu agak ke i gitu. Ya. Al-Haqih. Jadi Al-Haqih. Jadi agak ke i gitu. Qih, qih. Gitu. Nah, kedengarannya gitu kalau ini ya, di YouTube. Nanti bisa dicek ya, Pak ya. Jadi beberapa yang jadi imam dengan bacaan Kisai ya, karena pemilik imalah itu yang paling banyak ya, itu adalah Kisai, Imam Ali Al-Kisai itu ya. Kalau nggak salah pas beliau baca apa namanya dengan riwayat Duri Al-Kisai itu ya. Jadi imalah sendiri ada dua versi, yang imalah kubro, imalah sugro juga ada dua versi gitu. Ya, kalau kita sih kan populernya kalau imalah ya majeriha gitu ya, kan nggak ada yang, atau belum pernah dengar lah majeriha gitu, majeriha arah itu ya. Nah, kalau kita kan populernya ya gitu ya, hampir mengarah seperti lah gitu ya. Seperti itu. Karena sebutnya hampir hampir ya, karena nanti khawatirnya dikira itu gitu. Akhirnya ngikutin cara bacanya kita gitu, enggak ya. Tapi memang ya ada sisi hampir kemiripan aja gitu ya. Gitu. Jadi untuk yang imalah kubro ada dua versi, yaitu yang atau i ya. Bukan i sekali, bukan dari gitu ya. Kemudian taklil juga ada dua versi ya. Itu Anda langsung kasih contoh wadduha, wadduha atau wadduha. Nah, gitu. Ya, terdengar bedanya, Mbak? Terdengar Ustaz, dia lebih ke gitu saya. Ya, hampir mirip ke tapi nggak banget gitu ya. Wadduha itu aja, bukan wadduha gitu ya. Ya, oke. Yang satu lagi lebih ke ya. Wadduha, wadduha. Kalau tadi malah kubro wadduhe atau wadduhi gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Yang benar yang mana ya, insya Allah semuanya betul ya. Mengikuti gurunya, kalau memang gurunya dapat dari dua jalur itu ya silahkan
dipilih gitu Mbak. Ya, kalau Ana pribadi untuk yang imalah kubro ya, yang ke arah I itu belum pernah dapetin gitu Mbak. Ya, mungkin kalau nanti dapetin ya silahkan ngikuti gurunya gitu Mbak. Tapi kalau untuk yang imalah sugro atau taklil itu Ana dapat dua-duanya. Jadi wadduha, kemudian wadduha gitu ya. Itu dapat dua-duanya ya. Oke. Baik, kita lanjut ya Mbak. Jadi Anda ulangi saya lagi, ini hanya menurut pendapat sebagian ulama ya, mengatakan 7 sebab adanya imalah gitu ya. Tapi nanti kalau kita sudah belajar riwayatnya ya atau qiraatnya masing-masing, nanti kita dapati ada yang baca imalah, ada yang enggak kan gitu ya. Nah, ya makanya itu nggak bisa jadian acuan yang 7 ini. Ternyata ini riwayat ini bacanya imalah kok, yang ini enggak. Itu kan tadi ini pendapat sebagian ulama gitu. Tapi semuanya untuk kepastiannya dikembalikan kepada jalur periwayatan gitu. Oke, sudah jelas Mbak? Iya, Sa. Ya, silakan lanjut yang asatu. Saktu. Sauti anisa kini zamanan duna zamanil waqfi min ghairi tanaffusi biniyatil audati ilal qiraati fil hal. Sakat adalah memutuskan suara memutuskan suara dari sukun. Ya, Sejenak sebenarnya sakta itu nanti berhukumnya seperti sukun. Ya. sejenak tanpa 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 berhenti dari tanpa berhenti. Ya, zamanan duna zamanil waqfi. Artinya temponya tidak sama ya seperti tempo wakaf gitu ya. Temponya tidak sama dengan tempo wakaf, tanpa bernafas dengan meniatkan untuk kembali kepada bacaan pada saat itu. Ya, langsung pada satu keadaan tersebut. Ini sakta ya, memutus suara atau menghentikan bacaan gitu ya, anisakin pada saat mensukunkan itu ya. Zamanan dona zamanil wakfi, walaupun sebetulnya ya kadang bisa juga sih wakaf juga hampir sama ya, tapi memang nggak bisa diacuan, nggak bisa jadi acuan wakaf karena kan wakaf bisa panjang gitu kan. Nah, kalau zaman sakat ini durasi sakta itu menurut sebagian ulama disebutnya 2 harokat, 2 harokat aja. Contohnya di kitab Muzakirah fi Tajwid ya, menyebutnya harokatain, limit dari harokatain ya. Perkiraan berartinya 2 harokat begitu kan. Kalau wakaf kan nggak mesti 2 harokat, makanya disebutnya zamanan duna zamanil wakfi ya. Kemudian min ghairi tanafusin ya, tanpa mengambil nafas. Kemudian ini juga penting, yaitu biniyatil audati ilal qiraati, dengan adanya niat untuk melanjutkan bacaan gitu ya. Kalau nggak ada niat melanjutkan bacaan ya jadinya wakaf gitu ya, atau kota. Nah, ini mesti niat melanjutkan. Jadi sebetulnya poinnya itu ada 4 yang di sini, yaitu berhenti ya, berhenti membaca, kemudian durasi perkiraan 2 harokat ya, kemudian tidak mengambil nafas, kemudian niat, ini pentingnya niat untuk melanjutkan bacaan pada saat itu. Ya, kalau kurang dari 4 syarat ini maka istilahnya lain gitu. Ya. Sekarang kalau nggak berhenti misalkan, nggak ada berhenti, kemudian durasinya 2 harokat, ya, kemudian nggak ngambil nafas, kemudian masih niatkan melanjutkan bacaan, ini jadinya apa, Mbak? Anggaplah 2 harokatnya nggak terlalu ini, gitu ya. Artinya nggak berhenti terus bacaan gitu, kemudian nggak ngambil nafas, kemudian juga masih niat melanjutkan, jadinya apa, Mbak? Wasol ya. Ya, jadi wasol gitu. Ya walaupun nanti ada sedikit ini 2 harokat gitu ya, panjang ataupun berhentinya, tapi bukan berhenti dalam artian seperti sakta, bukan gitu ya. Kemudian kalau
yang berikutnya, misalkan tidak mengambil nafas gitu ya, Mbak. Tidak mengambil nafas, mengambil nafas. Dia berhenti, ya, bisa jadi sekitar 2 harokat gitu, Mbak. Kemudian dia ngambil nafas gitu. Nah, kemudian niat melanjutkan itu jadinya apa, Pak? Jadi apa? Wakaf. Ya. Wakaf kan masih ada niatan melanjutkan bacaan gitu. Kalau semuanya ada kecuali yang itu, yang nggak ada niat, jadinya apa, Pak? Jadinya apa? Al-qat'u, ya, potong, putus gitu. Ya, jadi sebetulnya dari definisi ini ya bisa menghasilkan istilah-istilah yang berbeda gitu ya. Gitu. Ada istilahnya sakta, ada istilahnya wakaf, ya. Kemudian ada wasol gitu ya. Kemudian ada potong gitu. Ya. Oke. Nah, ini istilah yang biasa dikenal ya. Nah, sakta ini kemudian ada jadi pembahasan khusus juga. Kalau sakta ini masuk bagian dari wakaf atau wasal gitu. Nah, kalau menurut Barail sendiri maksudnya apa kalau sakta ini? Sebelum kita lanjut. Masuk bagian Wakaf wasol. atau wasal. Alasannya apa, Pak? Karena ada niat untuk menyambung. Ada niat untuk menyambung. Wakaf juga ada niat tadi, Pak. Ada niat kan wakaf juga tadi. Ada alasan lain? Enggak tahu, Ustaz. Belum. Baik, sebetulnya terkait dengan ini ulama pun berbeda ya, Mbak. Kalau ulama mutaqaddimin, ya, ulama mutaqaddimin diantaranya Imam Al-Asmuni ya, dalam kitab Manarul Huda, waktu tidak itu beliau mengisyaratkan terkait saktah ini bagian dari wakaf gitu. Jadi memasukkannya dalam bab wakaf. Alasannya apa, Mbak? Kalau kata ini ya, karena masih suaranya sama-sama berhenti gitu. Jadi ya wakaf. Ini menurut ulama mutaqaddimin. Nah, kemudian kalau ulama mutaakhirin diantaranya ya kalau kita sebutkan Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi dalam Hidatul Qari misalkan, nah, beliau walaupun nggak menyebutkan secara spesifik, tapi beliau menyinggung di situ fi halatil wasli, dalam keadaan wasal. Saktah itu nggak akan terjadi kecuali dalam keadaan wasal gitu ya. Contoh di Al-Kahf ayat 1 ya, dengan ayat 2. Kalau seandainya kita wakaf di wajah, ada saktah nggak gitu? Nggak ada kan ya? Ya, walam yaj'al lahu wajah. Nah, itu wakaf. Ada saktah nggak gitu? Nggak ada ya. Nah, tapi ketika kita wasolkan, nah untuk riwayat Hafs dia ada saktah gitu. Ya walam yaj'al lahu wajah. Qayyimah ada, dan eh, disebutkan bahwa tidak mungkin terjadi gitu ya kecuali dalam keadaan apa, wasal gitu. Ya berarti di sini wasal berarti maksudnya gitu, Mbak ya. Jadi kesimpulannya kalau ulama mutaqaddimin itu melihat dari sisi suaranya gitu. Sedangkan kalau ulama mutaakhirin melihatnya dari sisi apa, nafasnya gitu, Mbak. Ya, itu bisa dimaklumi ya, Mbak. Perbedaan sudut pandang itu yang melahirkan produk hukum yang berbeda kan itu. Ya, misalkan kalau berakhir misalkan dilihat dari depan itu, yang satu lagi dilihat dari belakang kan bisa jadi berbeda kan gitu ya. Perbedaan sudut pandang itu kan seperti itu. Jadi perbedaan sudut pandang bisa menghasilkan apa? Kesimpulan atau produk hukum yang berbeda. Jadi kalau dikatakan mana yang betul ya dua-duanya betul juga sama. Ya karena melihatnya sisi yang berbeda gitu. Kalau dia dari sisi suara menurut dalam mutaqaddimin ya betul. Kalau wakaf itu kan memang berhenti gitu.
Nah, kalau mutakhirin wasal ya berarti karena nafasnya emang nggak ngambil nafas gitu kan. Ya, betul juga gitu. Dan tadi alasan sakta nggak mungkin terjadi kalau kecuali dalam keadaan wasal gitu. Kalau wakaf enggak gitu. Tapi kalau untuk anak pribadi ya, untuk anak pribadi memang lebih condong kepada masih masuk dalam kategori apa? Wasal gitu. Ya, betul. Jadi alasannya ya lebih akurat yang apa namanya? Yang masuk dalam kategori wasal tadi ya, Mbak. Nggak ngambil nafas, kemudian juga dia apa namanya? Masuk bagian dari wasal itu karena nggak mungkin terjadi ketika apa? Nggak mungkin terjadi sakta kecuali dalam keadaan wasal gitu. Kalau kita wakaf kan ya nggak jadi gitu. Ya. Nah, makanya kalau wasal itu sebetulnya ada dua kalau bisa kita katakan menurut yang ini ya, yang mutakhirin. Wasal itu ada wasal namanya idroj, itu wasal yang terus gitu ya. Kemudian ada wasal sakta begitu. Nah, jadi ada wasal idroj, ada wasal sakta. Nah, begitu. Ya, baik kalau kulihal ya demikian ya kondisinya. Artinya menurut dua pendapat tersebut. Ya. Baik, kita lanjut Mbak wasaktu. Wasakatu kismani. Saktu lihamzin wa saktu lighairihi. Wal masyhur an hamzati sakti ala sakini qabla al hamzi. Wasaktu lighairil hamzi yakunu ala alfazi muayyanah liman warada anhu dzalik wa baina surataini liman yaskut bainahuma fasaktu muqayyadun bisima'i wa riwayah. dan, dan saket ada dua bagian. Yang pertama saket karena hamzah dan saket karena yang lainnya. Dan yang masyhur dari hamzah, Kiraat Hamzah. riwayat hamzah Kiraat, dan kiraat Hamzah. hamzah saket yang sebelumnya Ada sukun sebelum saket Hamzah. sukun sebelum hamzah dan saket eh, eh, Selain Hamzah. selain hamzah terjadi pada lafaz-lafaz tertentu yang terdapat padanya hal tersebut. Nah, Dan di antara dua surat bagi yang berhenti di antara keduanya, yang berhenti dengan sakit di antara keduanya, maka sakit itu terikat tergantung dengan simai dan riwayat ya. periwayatan. Baik, jadi sakta itu sebetulnya banyak macamnya. Kalau kita bicaranya lintas kiraat. Kalau yang paling banyak saktahnya, paling banyak ya, itu memang kiraat Hamzah. Karena kaidahnya kan walaupun tidak semuanya ya betul ya. Tapi kaidahnya eh, sak, saket ya, saktah itu terjadi pada sukun sebelum Hamzah. Kalau rinciannya nanti kita kalau pas belajar kira Hamzah. Ya. Jadi setiap sukun yang terletak sebelum Hamzah, itu ya, Hamzah kotor ya, sukun sebelum Hamzah kotor maka di situ di saktah. Walaupun dia sukunnya sukun lin gitu, au ikhraja misalnya gitu ya. Nah, jadi tetap di saktah gitu. Ini untuk kira Hamzah yang masyhur dengan banyaknya saktah. Gitu. Kemudian ada sakta yang terjadi pada selain huruf hamzah. Ini pada lafaz-lafaz tertentu. Ya. Nah, ini yang biasa kita kenal dalam riwayat Hafs. Gitu. Ada 4 saktah ya. Nah, ada 4 saktah. Walaupun kalau kita detailkan itu sebetulnya ada 6 totalnya. Gitu. Kalau dalam riwayat Hafs ya, ada 6. Kalau yang dia hanya saktah saja, Mbak. Artinya nggak boleh dengan cara lain dalam riwayat Hafs Tariq Syatibiyah yang biasa katanya. Hafs Tariq Syatibiyah yang dia hanya boleh dibaca dengan sakta saja itu di surah apa?
surah Al-Qiyamah dengan Al-Mutaffifin. Wa qila man raqa, terus kalla bal rana. Nah, ini yang kita katakan benar-benar harus sabtah gitu, nah, di dua tempat ini. Kemudian yang berikutnya kita bagi yang berikutnya ya, yang dia sabtah tapi boleh wakaf gitu, nah. Atau bisa kita katakan baik-baiknya atau afdolnya itu sabtah menurut Red House Tarik Syatibiyah, yaitu di surah Al-Kahf dan surah Yasin itu. Di situ memang sabtah kalau diwasalkan untuk riwayat Hafs, dan ini tentu yang afdoliyahnya karena kekhususan untuk riwayat Hafs Tarik Syatibiyah gitu ya. Tapi di situ boleh wakaf, itu artinya nggak dibaca sabtah. Gitu. Kalau di surah Al-Kahf itu karena di akhir ayat ya, sebagaimana keumuman hadis Rasulullah SAW bahwasanya beliau membaca ya yaqra'u ayatan-ayatan. Gitu. Ya, beliau baca itu satu ayat berhenti, satu ayat berhenti gitu ya. Antaranya di hadis riwayat Imam Al-Hakim yang disetujui oleh Imam Az-Zahabi gitu ya. Nah, kalau di surah Yasin itu sudah kategorinya wakaf tam karena sudah dengan lafaz berikutnya itu sudah tidak ada keterkaitan ya lafaz dan mananya, itu sudah tam gitu, maka boleh wakaf di situ. Ini surah Al-Kahf dan surah Yasin. Nah kemudian ada juga sebetulnya dua lagi ya, yang dia itu sebagai opsi lain gitu, alternatif. Bisa sabtah juga, yaitu dia apa? Antara akhir Al-Anfal dengan awal At-Taubah gitu ya. Karena yang afdolnya apa? Ya wakaf afdolnya. Tapi boleh apa? Sabtah gitu ya. Boleh wasal juga gitu ya. Nah, jadi opsi lain aja itu, nah, alternatif. Makanya disebutnya jaiz gitu. Jaiz boleh aja gitu. Satu lagi di surah Al-Haqqah ayat 28 29 ya. Ma'abna'ani maliyah halaka ani sultaniyah. Itu juga ada sabtah juga walaupun asalnya dia membaca dengan idhar begitu sebetulnya. Tapi itu kan membaca jelas haknya, sedangkan hak itu makhrajnya aksal hal. Kemudian juga dia mempunyai sifat apa? Hamas dan rohawa, sehingga ketika kita mengucapkan hak yang berikutnya itu jadi ada kayak jeda gitu. Nah, jedanya itu biasa dikenal dengan saktah gitu. Dan maliyah halaka, nah gitu ya. Maliyah halaka, untuk narik kembali hak itu kan lama itu ya. Nah, kalau bacaan lain kan dia bisa idgham. Kalau idgham kan maliyah halaka, ya halaka itu idgham. Ya. Nah, atau idraj gitu. Baik. Jadi itu ya terkait dengan satah dalam red house tadi satbiyah ya. Kalau yang tadi yang dua pertama, kemudian dua yang berikutnya, yang empat ya istilahnya ya. Tadi Al-Qiyamah, Mutaffifin, Kahf, Yasin itu yang memang kekhususan untuk riwayat Hafs Tarik Syatibiyah gitu ya. Nah, karena nanti tarik yang lain juga masih riwayat Hafs itu ada yang nggak diutamakan saktah di situ ya. Nah, kemudian juga tadi yang dua lagi ya, yang akhir Al-Anfal dan awal Taubah, dan satu lagi Al-Haqqah itu di semua qiraat ada Mbak. Ya, semua qiraat ada. Jadi bukan hanya Hafs saja, coba juga bisa dibaca dengan cara seperti itu. Ya. Baik, jadi totalnya ada 6 sebetulnya Mas, kalau kita katakan dengan berat house ya. Nah, seperti itu. Kemudian wabaina surata ini liman yaskut bainahuma ya. Dan diantara dua surah ya sebetulnya tadi masuk sih sebetulnya ya, yang akhir Al-Anfal dengan At-Taubah, tapi lebih spesifiknya bukan itu sebetulnya. Yang dimaksud di sini adalah nanti ada yang riwayat ya, diantaranya Qiraah Hamzah diantaranya, kemudian juga Waras itu ada wajah yang dia antara dua surah itu nggak ada basmalah dan ada saktah di situ gitu. Jadi bacanya itu walam yakullahu kufuwan ahad qul a'udzu birabbil falaq, nah, gitu. Jadi nggak ngambil nafas tapi saktah aja itu. Nah itu ada juga ya riwayat atau qiraat lain selain Hafs yang membaca dengan saktah.
Nah, tapi syarat sakta di situ adalah tanpa basmalah. Kalau dengan basmalah ya nggak jadi sakta. Kemudian fasaktu muqayyadun bisima'i wa riwayat. Nah, sakta ini sudah tauqifi Mbak kesimpulannya. Sakta sudah tauqifi, artinya pasti gitu. Ya, bukan hasil ijtihad, bukan ya. Nah, karena eh, kita pernah dengar barangkali ya, atau kalau pas dengar gitu ya, ada yang mengatakan bahwa eh, itu walam yaj'allahu yang wajah itu yang betul itu memang sapa gitu kalau situ. Kenapa? Supaya maknanya benar gitu. Katanya begitu ya. Nah, oke laman roh itu juga sama. Ini kan mulai mulai istilahnya apa ya? Akal-akalan dengan makna bahasa gitu ya. Ya, tapi kalau yang sudah belajar kira lain ya nggak seperti itu juga gitu ya. Artinya kalau riwayat subah misalkan nggak usah jauh-jauh gitu. Itu kan nggak ada sakta di situ. Wakila marroh biasa. Kalla barrona, kalla barrena, kalla barrena. Gitu. Apakah terus riwayat subah itu berarti mananya nggak benar? Jadi dia nggak juga. Nah, ya, yang ini supaya meluruskan ya sebagian eh, dai juga memang ada yang menyebutkan begitu mbak. Gitu. Bahkan kalau seandainya itu sakta gitu ya kata kata sebagian dai itu untuk lebih menyempurnakan makna maka sebetulnya banyak sakta itu bukan hanya di empat tempat itu aja gitu ya. Gitu. Nah, ingat ini bukan produk akal gitu ya. Sakta itu bukan produk akal, bukan yang dikira-kira gitu, yang bukan dikiaskan bukan. Gitu ya. Dalam Al-Quran itu tauqifi hasil talaki musyafaha berdasarkan jalur periwayatan gitu ya. Maka ketika suatu riwayat atau kiraat itu memang nggak ada sakta ya nggak bisa kita simpulkan bahwasanya kalau dengan sakta itu yang benar gitu bukan ya bagaimana bisa kita mengatakan seperti itu sedangkan selain Hafs itu nggak ada yang sakta mbak di empat tempat itu gitu. Terus juga eh, kurang ininya juga kurang kuatnya pendapat itu terus bagaimana yang Hamzah tadi mbak banyak saktahnya itu lagi wabil akhiratin itu mananya gimana. Nah, dan kepada hari akhir gitu ya. Enggak juga gitu. Nah, kalau alasan sakta itu untuk makna gitu ya. Nah, mungkin kalau kita katakan ya lebih tepatnya ya kalau dengan sakta itu semakin sempurna maknanya gitu ya. Itu boleh. Artinya yang tidak sakta juga sudah sempurna. Karena memang demikian Rasulullah SAW membaca itu. Kita diperintahkan Inna Rasulullah SAW ya'murukum an taqra'u kama ulimtu. Nah, ini banyak hadis-hadis ya. Dengan berbeda redaksi gitu. Ya, ada an yaqra kulla rajulin kama ulima membaca sebagaimana diajarkan. Ini artinya kita ngikut jalur periwayatan hasil talaki musyafaha gitu, bukan produk akal, bukan dikiaskan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Ini berkaitan dengan sakta, mudah-mudahan sudah cukup jelas Mbak ya. Ya, Ustaz. Ya, baik, ada yang mau ditanyakan? Yang untuk bacaan yang di surah Al-Kahfi itu, Ustaz, kalau misalnya dia untuk pembelajaran ke anak-anak, kita baca sakta, habis itu kita sambungkan cuma sampai kojimanya aja boleh, Ustaz? Iya boleh. Biasanya Anda juga kalau ini yang talak itu sampai kojima aja untuk melatih aja dulu gitu ya. Yang apalagi yang jamak soba dengan hafs itu untuk menentukan itu berapa kali baca gitu. Itu kan kalau lagi jamak soba dengan hafs itu kan 3 kali gitu ya. Wakaf dulu itu kan soba dengan hafs sama gitu ya. Terus wasal biasa karena kita mendahulukan coba baru sakta gitu mbak ya. Hmm. Jadi sampai koima aja nggak apa-apa untuk melatih. Nah, nanti diulang lagi dari koima gitu ya. Karena kalau 2 ayat kan lumayan panjang ya. Ada lagi? Insya Allah, Ustaz. Cukup ya, alhamdulillah. Jadi dominan kita pembahasannya tentang sakta, mudah-mudahan jadi tambahan wawasan ya. Nah, ini referensinya banyak diambil dari berbagai sumber ya. Nah, nanti kalau misalkan ada sumber lain yang berbeda, nanti bisa kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala ya.
kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.